Sugih bareng, happy bareng. Ya. Bapak sekalian, siang hari ini ya saya akan kasih ilmu ini ya, ilmu ben sugih tenan ya, ilmu ben sugih tenan. Karena ilmu ben sugih tenan itu sing teko ora akeh. Karena Pak, jadi pilihannya yang kaya itu sedikit gitu ya. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita ini dikejar rezeki Bapak sekalian ya. Bagaimana kita dikejar rezeki. Jadi rezeki itu nggak hanya uang gitu, tapi rezeki bisa menghasilkan uang. Ya. Bagaimana kita bisa dikejar-kejar rezeki. Selama ini banyak pemahaman yang salah. Ya. Rezeki kan sudah diatur Tuhan gitu ya. Benar nggak? Selama ini yang pemahaman jenengan kan gitu kan? Rezeki sudah diatur Tuhan. Kira-kira nah, rezeki diatur Tuhan. Kalau selama ini jangan nggak punya uang banyak, berarti jangan so protes karena Gusti Allah tuh. Kalau rezeki yang ngatur Tuhan, nanti banyak orang wis neng omah wae. Wong Tuhan sing ngatur rezekine kok gitu kan? Nah, tapi itu menjadi pemahaman banyak orang. Maka banyak orang kenapa tidak kaya? Banyak orang rezekinya tidak besar karena punya pemahaman yang salah. Tuhan tidak pernah mengatur rezekinya orang. Ya, tetapi Tuhan itu menyediakan. Ingat-ingat ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberi rezeki kepada masing-masing orang. Tetapi Tuhan menyediakan. Ini yang perlu paham ini. Nah, kalau mengatur, memberi tadi banyak orang akhirnya apa? Tidak punya daya juang yang tinggi. Banyak orang ilmunya apa? Ilmu pasrah gitu loh. Wes pasrah itu sing gawe urip wong rezeki ono sing ngatur gitu ta. Nah, tak omongi kalau punya pemahaman rezeki ono sing ngatur, delalah jenengan susah diatur gitu loh. Ya apa ya? Nah ini loh, selama ini kan kenapa membuat banyak kehidupan itu tidak berdaya, karena apa? Punya pemahaman yang tadi. Nah, ada yang banyak orang bilang ke saya, Pak, kan rezeki sudah ada yang ngatur, Pak. Nah, ini konsep yang salah. Sebenarnya tak balesi. Iya, rezeki sudah ada yang ngatur, tapi sayangnya kowe susah diatur gitu. Sadar loh, nah, rezeki dari Tuhan tidak lagi memberi. Ya, Tuhan tidak mengatur rezekinya seseorang. Nanti kalau Tuhan ngatur, Tuhan memberi ya tadi tak jadimu bareng-bareng nanti. Tetapi Tuhan sang pemilik semesta ini menyediakan, menyediakan. Kita semua disediakan yang sama. Kita semua disediakan sumber rezeki yang sama. Kita semua disediakan sumber kelimpahan yang sama. Nah sekarang misalnya ya saya ya, ini kita sediakan ini di meja makan ada nasi, ada lauk gitu kan. Terus dengan banyak orang kalau konsepnya ada yang ngatur, lah aku ora didumi Pak niku kok, ora ditawani kok, gitu kan? Kira-kira yang salah sapa? Sing salah aku apa? Sing ramangan, sing ramangan. Wis tak sediake ning meja makan tak gelar kok. Orang mangan gitu. Terus balik, lah aku ora ditawani karo Pak Niko kok gitu. Angel diatur kan akhirnya. Kan namanya sudah menyediakan ya silakan gitu loh. Silakan diambil. Silakan dinikmati kan begitu. Kalau saya suruh ngatur, wah tak ladeni siji-siji lah kapan waktune kan gitu. Ya, malah do ramangan nanti do kaliren to kan itu. Mbak Supri wis ngelah-ngeluh wae. Padahal gue nyediakan ya, tapi ya kesel nyediakan. Nah, jadi dipahami ya, ini pemahamannya harus masuk dulu ini. Tuhan tidak pernah memberi, tetapi Tuhan menyediakan. Maka selama ini banyak orang berdoa bahwa meminta-minta toh. Ya Tuhan tuh guyu sebenarnya, melihat kalian berdoa tuh Tuhan guyu. Iki kok gerjalo iki. Padahal tak sediake. Coba kalau jenengan ke sini wis tak sediake makanan. Setiap mangan golek aku. Pak Niko minta makan ya. Pak Niko minta makan ya.
Kira-kira suwe-suwe jengkel aku. Jengkel mesti aku gitu loh jadi. Bener nggak? Minta terus kan itu kan, mana tak sediakan. Gitu. Golek aku neng mburi apa kayak nemani tamu liane. Pani kok nyelop Pak, kalau nyun mam nggih gitu. Nah, angel tuturane ya. Kan sudah tak sediakan. Tugas Anda apa? Menikmati. Ya, nikmati, udah tak sediakan gitu. Lah, itulah Tuhan pun seperti itu, Mas. Tuhan itu seperti itu. Tuhan sudah menyediakan. Nah, lagi tadi ya, gambarannya kan udah tak sediakan tadi. Lah kenapa ono sing iso duwe rezeki akeh, ono sing duwe rezeki sithik. Kan tadi sudah disediakan ya. Bayangkan bahwa rezeki ya itu seperti samudra. Rezeki itu seperti samudra kelimpahan ya, seperti samudra yang tidak pernah habis, Selalu ada. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ono sing iso nikmati akeh, ono sing iso nikmati sithik? Tadi udah nggak meminta ya, Tuhan sudah tidak memberi, tapi Tuhan menyediakan. Tapi tahu kenapa ada yang bisa menikmati banyak, ada yang bisa menikmati sedikit? Tahu nggak penyebabnya? Sing bedake apa? Kok ono sing sithik, ono sing akeh? Ah, lah ya tinggal awake dhewe lha sing bedake apa? Kok ono sing etuk sithik, ono sing nikmati sithik, ono sing nikmati akeh. Ya. Wadahnya atau cara mengambilnya. Ibaratnya sego ning kono kan. Kenapa ono sing iso mangan sepire kebak? Ono sing mangan gur sithik. Nek wadah lepek kan itu sithik. Nek wadah piring kan itu gede. Nah, berarti apa yang bedakan? Cara mengambilnya. Tuhan sudah menyediakan ya. Nah, berarti apa? Tinggal kita mengambil. Nah, sing bedakan apa kok ono sing iso akeh karo sithik ya? Berarti cara mengambilnya. Ibaratnya tadi ya kelimpahan itu samudra kelimpahan Tuhan. Ya, berarti tinggal kita ngambil. Nah, delalah ini berhubungan dengan apa? Dengan mindset juga. Banyak orang mikirnya apa? Trimo ing pandum. Berarti apa? Cili. Trimo ing pandum kok. Ibarat jupuk wadahe nganggo apa? Sendok. Karena trimo ing pandum tadi. Padahal Tuhan itu memberi kebebasan loh. Ada mau ngambil wadah yang besar pun boleh. Tapi karena pola pikirnya tadi trimo ing pandum, aku sing penting cukup. Aku sing penting iso nyokolahke anakku. Ya. Kan Tuhan apa batasi? Wadah, aku main jupuk sing akeh, tanggo nyokolahke anak, tanggo tuku mobil sing apik, tanggo tuku omah sing gede. Apakah Tuhan melarang? Tidak. Tapi ada batasi sendiri gitu loh. Wah, aku nerima wae aku penting iso nyokolahke anak, mangan wareg wis seneng kan gitu kan. Banyak orang punya prinsip itu kan. Kan itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Agar sing mbok pikir gur mangan wareg. Terlalu kecil. Gitu loh. Lah Tuhan guyu Tuhan itu, tak sediake semuanya akeh kok jupuke do cilik-cilik men gitu kan gitu loh. Tapi kok nyalahi Gusti Allah pripun kula namung bagian sekedhik kan gitu. Nah, karena coba gue mangan kan itu. Nah, tadi ibaratnya tadi ya, orang sudah disediakan Tuhan berkelimpahan tapi ada yang ngambil pakai sendok. Ana sing luwih gedhe njupuke nganggo gelas. Ana sing luwih gedene njupuke nganggo gayung. Nanti kon milih sekarang mau ambil pakai apa sekarang? Ember. Ana sing luwih gedene ora? Eskavator. Ana sing luwih gedene ora? Waduh. Nah, ini pun ya Bapak Ibu sekalian ketika ditanya pun ini masih bicara apa? Bicara keterbatasan. Sebesar apapun wadah yang Anda pilih, entek ra nanti. Habis toh? Nah, ngono udah terjebak kan. Tadi kan pengen njupuk nganggo wadah apa? Eskavator, waduh. Sebesar apapun wadah yang Anda pilih, pasti suatu saat akan habis.
Kenapa? Anda masih terbatas dengan wadah yang sifatnya terbatas. Gitu. Mau njupuk nganggo waduk misalnya ya, kan entek nanti lama-lama akan habis. Kemudian ketika habis mau ngambil lagi kan datang ngambil lagi tuh. Dalam yang ngambil antrinya dawa gitu loh. Antrinya panjang. Maka banyak orang apa? Karena melihat antri yang panjang tadi apa? Sikut-sikutan, jegal-jegalan, tendang-tendangan, bahkan paten-patenan gitu kan. Ngikuti koncone, jegali koncone. Bahkan sampai mateni koncone, mateni rezeki koncone dengan cara apapun. Ini banyak dilakukan oleh pembisnis di luar sana. Ya. Ini paling akeh iki biasane rumah makan ya. Rumah makan tuh angger ngerti beras kuning. Itu pengalaman Pak ya. Ya, sebab akhirnya koncone rame ngono mesti liyane. Tadi. Karena apa? Dia melihat wadah yang terbatas. Ya, sebesar apapun wadah yang kita pilih, itu bicara keterbatasan. Alhamdulillah mengambil antrinya dawa. Begitu jegali koncone, nendangi koncone, wis cedhak nggone agar jupuk kepleset. Sorone to, andrane ning burine. Kan itu. Nah, padahal ada cara yang lebih cerdas, ada cara yang lebih bagus, dan saya jamin tidak akan pernah kehabisan. Kira-kira caranya nganggo apa? Mudah-mudahan Mbak. Nganggo pralon, terhubung dengan sang sumber itu loh. Nah wis to, samudra kelimpahan pralone wis ditokke. Kan pralon akan mengalir terus. Ya. Saluran, jadilah saluran berkat. Jadilah saluran rezeki. Kalau namanya saluran, tidak akan pernah kering saluran itu. Ya, tidak akan pernah kering. Dan kabar baiknya gini, cara kerjanya pralon itu ya, cara kerja saluran. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari sang pralon tadi, ya, debitnya pun akan semakin diperbesar. Nggak usah khawatir. Itu cara kerjanya ekonomi Tuhan itu seperti itu. Ya, ini cara kerjanya ekonomi Tuhan. Tadi Tuhan bicara apa? Samudra kelimpahan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen hidupnya selalu dialiri rezeki tadi, maka jadilah saluran. Aja gur wadah toh. Tadi wadah pikir awakmu dhewe tadi kan? Iya apa iya? Nah, tadi kan banyak orang terjebak tadi kan? Yang dipikir apa dhewe tadi? Kalau yang Anda pikirkan dirimu sendiri, ya wes wadahnya pasti terbatas. Wes sebesar apapun wadah yang dipilih pasti akan habis. Tetapi kalau kita semua cerdas tadi ya, pakai pralon, kita menjadi saluran rezeki bagi banyak orang. Dan semesta sudah punya mekanisme. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari pralon tadi, debitnya otomatis diperbesar. Orang usah mikir carane. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari hidup kita sebagai pralon tadi, otomatis sumbernya pasti diperbesar. Itu loh Bapak Ibu, ekonomi Tuhan itu seperti itu. Orang kok Tuhan ngedumi gitu kan. Selama ini mikirnya Tuhan ngedumi kan gitu kan. Dalah kowe ora kenal Gusti Allah ya ora didumi. Ayo lah. Lah karena kalau katakanlah ini saya ngedumi itu ya. Si tadumi kan orang yang saya kenal. Nah, terus Pak Cep ngusul ke, Pak Niko saya punya teman namanya Sardi Ibnu Haryono. Nah gitu ya. Ngusul ke dene. Lah Sardi ngendi kuwi? Kan aku ora kenal. Karena akhirnya Sardi itu kan, kenapa nggak kenal saya kok? Lah sama, banyak orang hidupnya tidak mengenal Tuhan kok, tapi harus jalo kan itu kan. Nah, Tuhan ngomong, sopo kuwi kan itu kan. Sopo kowe kan gitu.
Iya kan, itu loh. Nah, makanya itu tadi ya, diingat prinsip yang salah. Tuhan tidak pernah memberi, Tuhan tidak pernah membagi, tetapi Tuhan menyediakan. Nah, sekarang kalau kita mau selalu diberkati, mau selalu mengalami kelimpahan, ya jadilah saluran berkat. Jadilah saluran rezeki buat banyak orang. Bapak sekalian, ayo kita belajar dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Ya, pemilik Indofood, ya, pemilik rokok. Berapa puluh ribu orang yang mendapat manfaat dari keberadaan mereka. Ya, karyawannya udah berapa? Ya, di belakang karyawannya ada anak, istri, ya, suami, keluarga. Ratusan ribu orang. Maka mereka pun semakin besar, semakin diperlengkapi, semakin disediakan berkat-berkat yang melimpah. Nah, saya pun belajar dari beliau-beliau ini, orang-orang yang sudah sukses ini kan. Maka setiap hari ya, yang ada dalam hati saya, bagaimana hidup saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana keberadaan saya bisa membawa dampak yang baik, membawa manfaat yang baik bagi banyak orang. Saya sudah tidak berpikir lagi untuk diri saya sendiri, Bapak sekalian. Kalau untuk diri saya sudah selesai. Tetapi kan cuma wadah tadi. Nanti wadahnya kering, nanti saya kosong lagi kan. Harus antri lagi kan itu. Tapi dengan menjadi saluran, rezeki itu terus mengalir. Ya. Debitnya semakin diperbesar. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kehidupan kita, ya debitnya pun semakin diperbesar. Nah, ini ada Pak Cip ini ya, udah mendampingi kita hampir 4 minggu, 1 bulan ya. Karena apa nih, debitnya ini mau diperbesar ini, debitnya ini. Ya, debitnya mau diperbesar. Ya, kemarin yang saya katakan di waktu peluncuran Dinasti Koin ya, kita udah tanda tangan MOU ya untuk Nusantara Group. Ya, mau masuk berapa? 100 juta euro. Kenapa? Kita semakin besar, semakin menjadi manfaat bagi bukan hanya banyak orang, tapi sudah menjadi manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Ya, dengan kita masuk di proyek-proyek strategi nasional, IKN, tol. Debitnya semakin diperbesar, Bapak sekalian. Debitnya semakin diperbesar. Dan kita tidak pernah mencari, tanya Pak Cip, saya nggak pernah mencari. Semuanya datang. Semuanya datang. Ini tadi yang di belakang sana ya, dari Gorontalo datang ke sini. Dari Gorontalo datang, dari Irian kemarin datang juga. Ikut nggak nih? Pak Cip datang nggak nih? Tadi sudah saya set. Oh, tidur ya. Ada dari Irian juga datang ke sini. Gitu. Apa yang dikirimkan ke sini? Emas, Bapak sekalian, emas. Yang di Mambramo itu dia cerita kemarin, Pak C ini cerita. Ya. Pakai cangkul saja sudah dapat emas di sana. Jadi nyanggul di sini dapatnya ubi, di sana dapatnya emas. Gitu. Apa? Dikirim ke sini, dikirim ke Nusantara. Gitu. Dari Gorontalo juga, emas juga. Ya. Nah, di sini juga ada emas nih, Mas Niko ya. Ya. Ya, beratnya baru turun dari 70 ke 65 ini ya. Ya, sehat ya. Tapi dikirim emas yang lebih besar lagi. Ya, kita nggak pernah nyari, Pak sekalian, tapi semuanya datang. Kenapa? Kita sudah menjadi saluran. Nah, tadi ya, pengaturan debitnya, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari saluran tadi, debitnya otomatis diperbesar. Orang usah mikir caranya. Nah, seringkali kita tuh sering mikir gitu loh. Wah, gue nak cukup piye? Gue nak kurang piye? Iki gue akui kurang kan gitu loh. Padahal nggak selama pikiran banyak orang seperti itu. Lebih tak dumno aku kurang piye kan gitu. Ya udah. Kenapa? Tadi masih bicara wadah yang kecil tadi, wadah yang terbatas tadi kan itu. Maka sudah tahu prinsip ini, saya jamin pasti berkelimpahan.
pasti berkelimpahan. Maka sekarang ya, mulai pikirkan dalam hidupmu, bagaimana aku bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tersambung nanti dengan sumber kelimpahan itu. Ya, kita menjadi peralon, kita menjadi saluran. Nah, jadi debitnya tergantung, semakin banyak orang yang mendapat manfaat, debitnya akan semakin diperbesar. Kemudian yang memperkecil debit apa? Nah, ini kalau ada tadi cara memperbesar debitnya, sekarang kita lihat, kita cari apa sih yang memperkecil debit nanti gitu loh. Yang memperkecil debit adalah ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu yang memperkecil debit nanti. Ketika Anda sudah khawatir, langkon aku kurang piye? Engko nek ora cukup piye? Ya. Engko sing gua aku ro anak-anakku apa lah. Itu otomatis debitnya akan menjadi kecil. Kalau khawatirnya berkepanjangan, suwe-suwe mati. Banyune kari netes tok nanti. Ya, bumpet ya, dibumpeti. Kerannya akan mati nanti. Akhirnya itu apa? Tes. Netes kan. Tersumbat, otomatis itu otomatis. Jadi ketakutanmu dan kekhawatiranmu itulah yang memperkecil debit. Ya, setelah tahu ini ya, jauhkan dari dalam hidupmu rasa takut dan khawatir. Karena ketakutan dan kekhawatiran itulah yang memperkecil aliran, memperkecil debit tadi. Karena banyak orang ngomong loss di hadapan itu loss saja, loss. Ya. Kalau udah loss, sumbernya pun akan loss. Ya, kalau seringkali banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti ya debitnya pun dihitung nanti. Ya, kalau kita sering menghitung, nanti debitnya pun dihitung. Nah, saya ini nggak pernah menghitung, Mbak Sugeng. Saya tuh nggak pernah menghitung. Karena apa? Saya sudah yakin tadi, karena sudah terhubung dengan sang sumber. Dan umumnya cuma tadi kok, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari dalam hidup kita, ya udah debitnya otomatis semakin diperbesar. Nah, ini satu prinsip yang ini kalau dilakukan pasti ya, hukumnya pasti. Semesta bicara apa? Tentang kepastian. Kalau Bapak Ibu melihat semesta tidak ada kepastian, Bapak Ibu naik pesawat pun takut nanti. Wah, kok iso mabur tenan ora ya pesawatnya ya. Engko jojo tekan dhuwur. Bensin entek, ya kan? Nah, repot kan. Jadi semesta selalu bicara tentang kepastian. Tetapi banyak orang tidak mengenali semesta. Banyak orang hidupnya seperti berjudi. Sesuatu yang tidak ada kepastian itu Anda judi gitu loh. Sadar nggak selama ini Bapak Ibu semua pikirannya orang berjudi? Nah, kita lihat selama ini kita selalu bicara tentang ketidakpastian. Ini wong judi nah mengerti ya. Banyak orang mempertaruhkan hidupnya seperti perjudian. Sesuatu yang baik pasti Tuhan setujui. Tetapi Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik untuk makhluk ciptaannya. Untuk semua makhluk ciptaannya disediakan gitu loh. Dan sama, tidak dibeda-bedake. Ya, Tuhan menyediakan yang sama untuk semua makhluk ciptaannya. Orang nontoni agamane apa, orang nontoni klambine apa, orang nontoni kulite apa, semua disediakan yang sama. Nah, jadi ingat-ingat ya, semesta berkelimpahan, semesta menyediakan yang berlimpah-limpah, tidak pernah habis Bapak sekalian, tidak pernah habis. Nah, maka jadilah bagian dari semesta tadi, jadilah saluran bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari saluran tadi, debitnya semakin diperbesar. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itulah yang memperkecil debit. Semakin banyak takut, semakin banyak khawatir tadi, netes. Orang gerojok tapi netes. Netes terus nyalahi koncone, ngene kancane kerane gedhe men ngono netes tok. Ojo-ojo dipateni tanggoku kae gitu kan. Ya lah, kita sering berpikir negatif kan gitu. Ojo-ojo jatahku dijupuk kono gitu kan. Nah, itu loh. Pola pikir lagi, pola pikir yang salah. Nah, selama ini di dalam kehidupan kita seringkali seperti itu Bapak sekalian ya. Ini contoh ya, tadi ketika kita punya usaha, tiba-tiba ada orang buka usaha yang sama di dekat kita.
Terus kira-kira pikirannya piye doan selama ini? Kita punya usaha yang sama, kita punya usaha, terus tiba-tiba ada orang buka usaha yang sama di dekat kita. Pikiran banyak orang apa? Saingan. Wah, ini ngerampas rezekiku ini, gitu kan? Wah, ini ngurangi rezekiku. Kenapa? Mereka berpikir tadi Tuhan membagi tadi loh, Tuhan memberi tadi loh. Jadi seolah-olah itu begini, misalnya saya buka usaha, Pak Pomo buka usaha dekat saya. Seolah-olah pemikiran banyak orang itu, ketika Tuhan mau memberi Pak Pomo, itu dilongker rezekiku gitu loh. Nggih apa nggih selama ini? Iya toh? Jadi seolah-olah Tuhan itu meh ngei Pak Pomo dilongker nggon. Niku nggonmu tak kurangi lho, soalnya Pomo iki buka usaha sedar kowe padha usahane ya. Nggonmu tak longi ya gitu kan. Padahal Tuhan tadi menyediakan yang sama. Yang bagus bagaimana ya? Terima kasih Tuhan. Dengan ada orang yang buka usaha yang sama dengan saya, akan memudahkan orang lain untuk datang ke tempat ini. Karena mereka berpikir kalau mencari ini, cukup di sepanjang jalan ini tinggal banyak pilihan. Kan menambah volume seharusnya. Ya, belajarlah dari pengusaha toko emas Bapak sekalian. Ya, di Solo itu ada namanya Coyudan. Coyudan itu deretan toko emas kabeh. Ketika saya tanya, loh kenapa nggak buka tempat lain? Kenapa harus di tempat yang sama? Loh, caranya gini mas, kenapa saya buka di tempat ini? Kenapa? Orang diimit orang itu, kalau cari emas, ke Coyudan gitu loh. Jadi udah otomatis itu. Nah ini apa? Pola pikir mereka udah benar gitu loh. Jadi ketika ada orang buka usaha yang sama dengan kita di jalur yang sama itu, bersyukur Pak sekalian. Artinya imit orang tuh, oh mangan enak neng kono. Tuku emas neng kono. Golek peralatan, nah itu kayak neng tuntang itu apa itu? Ya peralatan dapur kan. Orang udah mikirnya neng tuntang kan gitu. Nah, justru diuntungkan dengan banyak orang membuka usaha yang sama di situ. Kita diuntungkan. Ojo malah wah ini pesaing ya, tak kirimi tanah kuburan ya. Iya kan? Nah, ini lali mau nggo tanah kuburan ini ngliwati omahe dekne itu kan. Akhirnya malah mati kabeh akhirnya. Iya loh. Kan malah mati kabeh akhirnya kan. Arep mateni kancane malu mati dhewe akhirnya. Nah ini loh, pemikiran-pemikiran ini yang membuat kehidupan banyak orang kenapa semakin terpuruk kan gitu. Oke ya, jadi di hadapan Tuhan itu tadi loss. Lakukan kebaikan, lakukan kebermanfaatan. Nah sama ini kan di Nusantara Group banyak usaha, termasuk ini ya banyak stok ini. Pintu-pintu rezeki udah kita siapkan, Bapak sekalian. Pintu-pintu rezeki udah kita siapkan. Selama ini yang banyak datang bermasalah dalam hal keuangan, nah sekarang kalau Bapak Ibu punya masalah di keuangan, itu kan ada ketidakseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran tidak imbang, itu disadari sih. Ya, ketika ada masalah di bidang keuangan karena ada apa? Sirkulasinya tidak imbang. Antara yang masuk dengan yang keluar, banyak yang keluar, pemasukannya sedikit. Nah, makanya di sini kita dampingi, kita siapkan sekarang pintu-pintu rezeki. Ya, kita siapkan pintu-pintu rezeki dalam rangka apa? Membenahi wilayah sebabnya dulu yang dibenahi. Kredit macet, rumah mau disita, ya. Utang bank akeh itu kan apa? Sirkulasinya nggak imbang. Jadi yang dibetulkan bukan wilayah akibat. Nah, saya sing do utang rumah meh disita ya. Kalau sekarang tak tutup, rampung nggak masalahnya? Rampung. Sopo ngomong. Ya. Rampung tapi sementara. Sementara doang kan itu kan. Nah, kan utang isi. Iya kan, akan pindah tempat tok toh. Lah ngutang mau nutup utang kok iso didit piye? Kan situ utange. Tapi kan sementara. Kan tetep akhirnya utangnya apa? Pindah nang nggonku toh, gitu kan. Kan ora rampung masalahnya ya. Gur mindah tempat tok. Masalahnya masih tetap ada.
Nah, bagaimana menyelesaikan? Jadi utang tadi, rumah mau disita itu wilayah akibat. Maka apa? Sebabnya diperbaiki dulu sebabnya. Sumber pemasukannya dibenahi dulu kan gitu. Maka selalu katakan ke para mentor ya, kasih tahu mereka yang punya hutang, punya beban berat, punya masalah keuangan, benahi dulu di faktor sebabnya dulu. Kalau sudah berproses, faktor sebabnya sudah dibenahi. Orang yang ngomong ketika Pak lah saya udah nggak punya modal Pak. Padahal kita sudah sediakan kailnya. Wis tak sediake alate iki lho sing ngomong ranti modal. Wis wonge kondene. Lambemu tak tuku sak miliar tetuk ora. Oke ampun Pak gitu kan ya. Kan wis modal sak miliar. Ngomong ranti modal jare. Iya loh, lah sing barang wis tak cepaki. Ya. Kan modalnya lambe loh, ngono ngomong ora modal lho. Apake sampe lihat lagi gelem. Ora itu tak kekrek. Ternyata udah punya, baru sadar kalau udah punya modal 1 miliar. Iya kan? Nah, gitu saya tadi, yang selalu dilihat adalah kesulitan-kesulitan. Bahwa sekarang pintu-pintu rezeki udah kita siapkan. Perbaiki dulu wilayah pemasukannya. Ojo nonton masalah itu akibat. Diingatkan ya, masalah itu akibat. Yang diperbaiki adalah sebabnya dulu. Nah sebabnya ketemu, mari rampung. Ya seperti orang datang ke dokter lorong mah. Dokter kebanyakan memberi apa? Obat anti nyeri. Mah sembuh nggak? Enggak, nyerinya yang hilang, mahnya tetap aja gitu loh. Maka yang dicari adalah penyebabnya, kenapa kok sakit mah gitu loh. Kalau penyebabnya sudah diperbaiki, mahnya pasti sembuh. Ya sama selama ini kehidupanmu kalau bermasalah di keuangan, cari nanti penyebabnya. Nah, penyebabnya berarti sumbernya kurang gede. Maka sekarang tak siapkan sumbernya deh, tak siapkan. Sumbernya gitu. Ibaratnya apa? Kailnya udah tak siapkan kailnya. Nah, kailnya tak siapkan sedo raiso sedo apa protes. Tak siapkan sak kolame. Kurang piye ya? Ya loh. Kail tak siapkan, kolam tak siapkan. Karena ngono ora sukses bangetan ta kira-kira. Pancing tak siapke, kolam tak siapke. Lah karepe iki Pak iwake jan isi Pak iwake sekalian. Kon jan pendetke Pak. Jan masake sisan Pak. Ya iki lho karepe ngono lho karepe. Dulang ke sisan apa lah. Ya ora ya. Rene nggawa apa surat saka bank. Pak ini pun aja disita Pak. Terus piye nanti disita? Pun jan tebus ke Pak niku. Lah kok carane bayar ki piye? Nggih mun jan bayar ke sisan. Nah ini loh, makanya disadari sih ya, dibenahi dulu wilayah pemasukan dan kita siapkan tadi sumber-sumber penghasilan. Ya, ada produk-produk banyak ya, produk-produk kesehatan, ada air, ada umroh haji, bisa ikut jualan mobil, bisa ikut jualan rumah, kan semua kan pintu rezeki semua itu. Piye di anu jan kon jupuki wae dimasake. Dolan. Ya. Basi terus. Iya. Rapo ora gelem ya. Tapi itu tidak akan bertumbuh Anda. Ora iso mlayu, bayi dilolot terus kan ora iso mlayu. Lempoh kan. Ya. Menjadi lumpuh akhirnya nanti kan itu. Oke ya. Tadi lakukan tadi, ya, makanya dengan ada produk-produk yang ada kebaikan-kebaikan di sini, maka ketika keluar dari rumah, niatkan untuk menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Niatkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya, dengan membawa pancing tadi yang sudah kita sediakan, maka diniati ketika ketemu orang tuh ojo mikir, wah kok gelem tuku ra wong ya. Wong tak prospek kok gelem tuku ora ya. Jangan mikir seperti itu. Aku mau ketemu Bu A, aku ketemu Pak B. Ya, kira-kira dia ada masalah apa ya?
Saya mau datang ke sana, siapa tahu saya nanti bisa membantu apa yang menjadi keluhannya selama ini. Nah, itu namanya bermanfaat gitu loh. Jadi kita datang ketemu orang tuh mikir manfaat apa nanti yang bisa saya berikan untuk orang tadi gitu loh. Paham ya? Nah, selama akhirnya udah metu ngomong mau, aku ketemu Pak Pomo. Didet lah kira-kira ya. Tak prospek kayak gitu. Apa mau tawani ndol-ndol. Alah wis koyo dhisik kae paling ae. Kenapa ini? Nah, tapi kalau kita berpikir akonnya Pak Pomo, kira-kira Pak Pomo di kesulitan apa ya? Dengan saya ketemu Pak Pomo, saya bisa membantu apa yang menjadi kesulitan Pak Pomo saat ini. Wes, pasti. Tanpa kita ngajak pun Pak Pomo pasti akan ikut. Pak Pomo akan dengan senang hati. Ketemu wong, Pak Bu ada keluhan enggak? Nggih Mas, dengkulku nanggo salat ditekuk lara iki. Pun tenang, kami ada jawaban. Wes kira-kira ndak nawake barang ra kira-kira. Ora perlu nawake to. Niki kula duwe jawabane, ngunjuk niki nggih sembuh. Langsung ngomong, pira regane? Ngono ta. Era teko, Pak, kula duwe banyu Pak niki sae niki. Yen mundhut niki nanti penyakit hilang. Adene mikir, iki tukar ngakali neh. Ya Pak ya, jadi orang berpikir seperti itu loh. Karena tidak semua orang seperti saya. Aku kan ngomong hidropon tak tuku. Orang lain kan nggak seperti itu. Nah, maka datang tadi memberi jawaban dulu, menjadi solusi dulu. Pak, Bu, jenengan pengen dadi tamune Allah mboten? Ana sing ngomong mboten ta kira-kira? Ora ono. Pak, Bu, kalau jenengan pengen dadi tamune Allah, kula wonten jawaban. Jenengan bisa menjadi tamunya Allah dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Penasaran lah kira-kira? Penasaran. Ngono lho. Piye Mas carane kok nganggo ana ajaibe barang kuwi ya. Gitu loh. Kan gak ada orang menolak. Tonton sih, omah yang salipe mbok tawani umroh ya ditolak. Nah, jadi kita datang tuh memberikan solusi, memberikan apa? Jawabannya. Jadi maka perbanyak silaturahmi setelah tahu ilmu ini, ya, perbanyak silaturahmi. Karena silaturahmi pertama apa? Sebagai pintu pembuka rezeki. Yang kedua memperpanjang umur. Tapi nak silaturahmi ya, membawa manfaat gitu loh. Membawa manfaat. Ketemu wong ya, Pak, Bu, jangan pengen gadah mobil mboten. Pokoknya wongnya ketemu ki jawabnya ya sik lho. Ya pengen sapa sing ora pengen numpak mobil to Mas. Pun kula wonten carane. Yen bisa kagungan mobil dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajaib. Ya ngono lho. Kan enggak ditolak orang. Temu neh wong, Pak, Bu. Yen gadah utang mboten. Oh nak kuwi aja sik kuwi, aja sik ya. Kalau mesti oke utang. Pak, Bu, jenengan bayar listrik per bulan pinten? Misalnya 100 Mas, karena apa listrik apa token 100. Jenengan yang disubsidi 100% purun mboten gitu kan. Ana sing gelem ra sing ana sing nolak ra kira-kira disubsidi 100%. Mau no Mas, bicarane ya, kalau gadah cara sing tadi cepat, mudah, sederhana dan ajaib. Wae kuncine kuwi sakjane dhewe kuncine kuwi. Nah, tinggal ajarkan, nanti nitip di perusahaan kami bayar listrik 1 tahun, nanti dibayarkan 2 tahun. Jadi tekone wong iki seneng lho. Ora teko iki panjenengan gadah duit pinten? Ini mikirnya teko arep ngerampok kowe. Gitu kan. Pokoknya aja nawake barang sih, tapi berikan dia ketenangan, kenyamanan dan jawaban atas apapun yang mereka inginkan gitu. Wes kira-kira suke apa suke? Suke. Nah, tinggal tadi ya, ketemu orang diniati bagaimana kita bermanfaat bagi mereka, bagi orang lain. Wes, mesti rezeki mengalir ya. Tidak pernah
terputus. Mengalir terus-menerus, ya, kelimpahan pasti terjadi. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kehidupan kita, otomatis debitnya akan diperbesar. Tadi kalau kita sudah melayani dengan baik, mula pengalaman yang ikut umroh kita, kuwi tuman. Ya, begitu tuman, citoro, terus kemudian cerita karo tonggo-tonggone. Nah, ini semua tinggal lakukan, ya, pintu-pintu rezeki pasti, ya, udah kita bukakan, ya. Tinggal tadi, bagaimana kita menjadi pralon, bermanfaat bagi orang lain.